Jika kami boleh bersama-sama keluarga anak-anak Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu, beribadah dan disertai dengan perjamuan Tuhan. Kami mengucap syukur atas tubuh, jiwa dan roh kami yang terpelihara sempurna oleh Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai kepada tamatnya. Kiranya Allah Roh Kudus menyertai kami, Allah Roh Kudus mengurapi kami, Allah Roh Kudus senantiasa memberikan kepada kami yaitu hati yang penuh dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami mulaikan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah ibadah beserta perjamuan Tuhan yang kita akan sama-sama mengikutinya dengan seksama, karena kita percaya di mana Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Dan khususnya bagi keluarga, majelis, Bapak Riben bisa bersama-sama dengan Bapak Gembala membantu untuk melayani perjamuan Tuhan walaupun kita di rumah. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian kita pertama, yaitu kita menyanyikan pujian kita oleh darah anak domba. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh darah anak domba. Jadi satu hal yang menjadi kekuatan kita, kita hanya memiliki doa, firman dan Roh Kudus yang boleh menyatakan bahwa di dalam hidup kita, kita percaya pada saat ini ada tubuh dan darah Yesus yang tersedia bagi saudara dan saya, dan menjadi satu peringatan bagi kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, karena Allah kita adalah Allah El Shaddai. Amin saudara. Kita boleh mengalami kekuatan di dalam Tuhan, karena kita percaya Dia adalah Allah yang ajaib. Dia Allah memelihara kita. Manusia bisa mereka-reka semua, tetapi ada satu kuasa yang dahsyat. Kita nggak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi gentar. Saudara boleh
merasakan akan kasih dan perlindungan Tuhan melewati badai hidup ini. Kita tahu Tuhan kita adalah Allah El Shaddai. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian kita. Gak perlu kita khawatir dan takut, karena Allah kita adalah Allah El Shaddai. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya Yesus. Tak usah sembah, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan yang memberkatiku. Katakan, Kau Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, saudara. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Kembali kita mengingat tubuh dan darah Yesus bukan saja menjadi satu peringatan bagi kita, tetapi tubuh dan darah Yesus adalah menjadi satu pengharapan pada saat kita mengingat di tengah badai sekalipun ada menyertai murid-murid Yesus. Pada saat dia minta, Tuhan tolong kami, di situ ada pertolongan Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi, saudara. Kita akan persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Terima kasih Yesus. Tak usah ku cemas,
nyanyiannya El Shaddai, berkatnya melimpah, berkat sukacita, berkat perlindungan Tuhan, berkat kesehatan, berkat dalam segala hal, bukan berupa materi, tetapi berkat Allah yang tidak pernah terukur, saudara. Maka kita akan diberikan kekuatan. Saat ini ada perjamuan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Haleluya. Kita nyanyikan kornya saja. Nanti setelah itu doa firman Tuhan akan dipimpin oleh Mari. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Engkau Allahku yang El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat perlindungan Engkau Tuhan, buat nafas kehidupan-Mu Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan, ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini semua karena kasih anugerah-Mu ya Yesus. Dan pada siang hari ini Tuhan kami mau merendahkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami supaya kami boleh layak menerima firman-Mu ya Yesus. Engkau juga berkati Tuhan hati kami Tuhan yang keras ini, agar firman-Mu Tuhan boleh tertanam di hati kami Tuhan. Engkau jamah hati kami ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga Tuhan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat yang datangnya daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang Engkau akan sampaikan kepada kami Tuhan dapat kami terima dengan baik ya Yesus. Engkau juga Tuhan hancurkanlah kuasa iblis Tuhan yang mau mengganggu penyampaian firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GPD Anugerah dimanapun saudara berada, ada di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada yang di Serpong, ada yang di luar Jawa juga, yaitu di Riau, sana mengikuti ibadah bersama ini dan ibadah perjamuan suci. Puji nama Tuhan. Ini hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perhatikan, kita tujukan hati kita kepada Tuhan lewat kebenaran firman Allah yang sebentar kita akan renungkan pada kesempatan ini. Dan kita percaya bahwa dengan dasar kebenaran firman Allah inilah saudara dan saya boleh yaitu berjalan dengan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Dan percaya Tuhan ada di sana, ada di rumah tangga saudara, bapak-bapak yang hadir, kaum pria, laki-laki yang ada di rumah masing-masing adalah imam bagi keluarga mereka. Itu sebabnya nanti saya minta yang memegang yaitu nampan perjamuan untuk keluarga saudara adalah yaitu kaum pria, dan keluarga di situ dapat ambil bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka dalam Alkitab kita, dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-14. Kita bangkit berdiri saudara untuk membaca firman Allah ini dan menghormatinya dengan kita bersama-sama membaca, memperhatikan dan merenungkan firman ini. Di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-14. Saudara, perikop dari
yaitu firman Tuhan ini adalah Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Kita lihat ayatnya yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kita bersyukur kalau kita pada saat ini dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini karena kita telah mengalami penebusan darah Kristus. Saudara, konsep penebusan dalam perjanjian lama yaitu dengan pengorbanan darah binatang yang telah dipilih, binatang itu yang tidak bercacat celah, saudaraku. Baik itu mulai dari Adam di Taman Eden, Tuhan yang mengorbankan binatang itu, sampai kepada yaitu zaman Abraham, dan zaman Abraham sampai kepada Musa, dan Musa menerima Taurat Tuhan di atas yaitu bukit Sinai itu, dan lalu dia memberikan suatu penetapan dalam ibadah bangsa Israel bahwa setiap penebusan yaitu atas dosa dan kesalahan itu harus yaitu melalui pengorbanan binatang yang tidak bercacat celah, baik lembu maupun domba yang tidak bercacat celah, dan darahnya dipercikkan untuk menguduskan yaitu umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi saudara, lebih dari semuanya itu, saudara, penggenapan yaitu di dalam perjanjian baru, penebusan itu yaitu melalui darah Yesus. Jadi darah Kristus merupakan pusat dari konsep penebusan dalam perjanjian baru. Itu sebabnya kita sangat bersyukur, ya saudara, kita dapat menikmati apa yang telah dikerjakan atau apa saja yang telah dilakukan melalui penebusan darah Kristus ini, saudara. Yang pertama, yaitu darahnya mengampuni dosa semua orang yang bertobat dan yang percaya. Dan yang kedua, darahnya menebus semua orang percaya dari kuasa iblis. Dari kuasa iblis. Jadi kita bersyukur kita sudah dilepaskan dari kuasa iblis, kuasa kegelapan itu. Darahnya yang ketiga yaitu membenarkan semua orang percaya. Dan yang keempat, darahnya menyucikan hati nurani orang percaya sehingga kita dapat melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita nanti akan lihat, saudara, dengan dasar darah inilah kita dapat menghampiri Tuhan, ya, menghampiri Allah Bapa yang di surga dengan memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dan yang kelima, darahnya menyucikan semua orang yang percaya. Puji Tuhan. Dan darahnya yang keenam, darahnya membuka jalan bagi orang-orang percaya untuk beribadah dan melayani Dia. Puji Tuhan. Dan oleh karena darahnya inilah saudara dapat jaminan, ya, pengampunan dosa kita, ya, penebusan dalam kehidupan kita. Ya, ada jaminan oleh karena darah Yesus kita dapat menerima janji dari segala perjanjian baru yang disediakan bagi kita. Dan yang kedelapan, darahnya atau kuasa darah Kristus menyelamatkan, mendamaikan dan menyucikan semua orang yang menghampiri Allah Bapa yang di surga. Puji nama Tuhan. Saya akan mengambil bagian ini
saudara, karena kita setiap hari beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara dan saya sudah mengalami penebusan darah Yesus di dalam kehidupan kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita membuka dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh. Jangan lepaskan keyakinan saudara dan pengharapan saudara, sebab Tuhan sudah menjanjikan bagi kita, memberikan suatu pengharapan yang kekal bagi saudara dan saya. Di dalam ayat 35 katanya kepada saudara dan saya, dan sudah menebus kita dengan darahnya, sehingga apa yang saudara dan saya baca, perhatikan dalam Ibrani pasal 10 ini, saudara, oleh darahnya sekarang kita penuh keberanian. Jadi saudara dan saya tidak ragu-ragu lagi menghampiri Allah. Saudara tidak lagi bimbang, ragu-ragu terhadap saudara beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena darah Kristus yang telah melayakkan saudara, telah yaitu memberikan yaitu pengampunan, pengudusan dan penebusan ini, sehingga kita menjadi milik Tuhan. Kita dengan penuh keberanian. Puji nama Tuhan. Dikatakan bahwa kita dapat masuk ke tempat kudus. Kita langsung dapat menghampiri Allah Bapa yang di sorga, saudaraku, karena ada penebusan darah Yesus bagi saudara dan saya. Sehingga kita tidak beribadah dengan pola kita, dengan cara kita, dengan kemauan kita, dengan kehendak kita. Bukan, saudara. Kita beribadah yaitu dengan cara Tuhan Yesus memberikan jalan yang baru, sehingga kita dapat berhubungan langsung di tempat dengan Allah Bapa, di tempat yang Maha Kudus, di sorga yang kekal, melalui yaitu pengampunan darah Kristus ini. Puji nama Tuhan. Ini yang sangat menghibur kita, sangat menyenangkan kita, sehingga ibadah kita bukan satu ibadah yang sia-sia. Ibadah kita bukan satu ibadah yang dibangunkan oleh kebenaran manusia, bukan, tapi dibangunkan oleh kebenaran Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan darah Kristus inilah yang melayakkan saudara untuk menghampiri Allah yang kudus. Saudaraku, tanpa ada pengudusan, tanpa ada pengampunan, tanpa ada pembenaran kepada kita, kita tidak akan berani menghampiri Allah yang kudus. Tetapi karena kita telah menerima yaitu pengampunan, pembenaran,
penebusan darah Kristus, maka saudara dapat menghampiri Allah yang Maha Kudus. Jadi ibadah kita adalah ibadah yang dibangun oleh Yesus Kristus dengan cara yang benar, dengan cara yang luar biasa ajaib, saudaraku. Ya, jadi bukan ajaran manusia, tapi ajaran Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur melihat dalam ayat ini, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu tubuhnya sendiri, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar. Saudara, kita memiliki seorang imam besar agung, yaitu Yesus yang sudah melintasi langit ini, saudara. Ya, luar biasa. Pekerjaan imam itu, saudara, yaitu tugasnya adalah mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Semuanya ini dilakukan oleh imam besar agung bagi kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara tidak perlu ragu untuk menghampiri Allah, karena darahnya telah menguduskan saudara dan memperkenankan saudara untuk menghampiri Tuhan dalam ibadah kita, di dalam kita berbakti kepada Allah kita yang hidup, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Saya melihat juga di dalam ayat ini dikatakan bahwa imam besar itu adalah sebagai kepala rumah Allah, dan rumah Allah itu adalah kita. Saya percaya Yesus Kristus imam besar bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya, atas kehidupan kita semua, karena kita sudah ditebus. Kita adalah miliknya. Dia adalah kepala dari rumah Allah, dan rumah Allah itu adalah saudara. Sebabnya firman Tuhan Paulus juga katakan, tidakkah kau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bahwa tubuhmu yaitu rumah Allah, rumah di mana Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya saudara, mari kita pelihara tubuh kita, supaya kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita boleh layak di hadapan Tuhan karena kita pelihara tubuh kita, dan di dalam tubuh kita ada firman Allah, kebenaran Allah, ada Roh Kudus, ada di dalam hati kita. Mari kita tetap pelihara, sebab ada yang mengepalai rumah ini, yaitu imam besar agung kita, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga mengajak kita, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, bukan karena terpaksa kita beribadah kepada Allah, bukan karena terpaksa kita melayani Tuhan, bukan karena terpaksa kita berbuat sesuatu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, tapi dengan hati yang tulus ikhlas, dengan satu kerelaan, dasar kasih daripada Allah, sebab Allah telah mengasihi kita dengan kerelaannya. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di sini juga berkata dengan keyakinan iman yang teguh. Saudara memiliki keyakinan iman yang teguh, percaya, sebab Tuhan akan memberikan upah kepada saudara dan saya kalau kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi Tuhan Yesus Kristus setia, saudara. Kita tidak perlu meragukan Tuhan kita, karena salah satu sifat daripada Allah itu setia, dan Dia tidak akan menyangkal diri. Itu sebabnya
Saya percaya saudara dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan setia menyertai saudara. Tuhan setia melindungi saudara. Tuhan setia memelihara saudara. Tuhan setia untuk mencukupi segala keperluan-keperluan saudara. Tuhan setia untuk melindungi saudara dari segala yang jahat. Dia ada bersama dengan saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara memiliki satu keyakinan yang teguh dan datang kepada Tuhan dengan keyakinan, kesungguhan hati kita. Puji nama Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Saya mau mengakhiri dengan Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Saudara, mari kita tingkatkan kesungguhan kita. Mari tingkatkan iman, keyakinan kita lebih teguh hari. Ya, lebih teguh dalam setiap hari. Kita lebih percaya dan menyerah hidup kita kepada Tuhan. Nah, percaya Tuhan ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya pada kesempatan ini saudara, saya mengajak saudara yaitu sungguh-sungguh menghampiri Allah Bapa yang di surga ini di dalam Yesus Kristus. Kalau ada di antara saudara yang sakit, percayalah bahwa Tuhan adalah tabib yang ajaib bagi kita. Dialah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Sebab segala kelemahan kita dan penyakit kita telah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Dan kalau kita percaya, kita hidup dalam kebenaran, maka saudaraku, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji nama Tuhan. Kalau di antara saudara mempunyai pergumulan, ada sakit penyakit yang mungkin yang datangnya dari kuasa iblis, kuasa roh jahat, tapi saudara percayalah, oleh darah Yesus saudara dibebaskan. Oleh darah Yesus saudara dilepaskan. Puji Tuhan. Oleh darah Yesus saudara memiliki kemenangan. Itu sebabnya saudaraku, saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, saudara punya hak untuk memakai nama Yesus. Saudara punya hak untuk berseru kepada nama Yesus kapan saja dan di mana saja. Saudara bisa bertapa dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, lindungi saya, jaga dan pelihara saya. Saya percaya jaminan dari darah Yesus itu kekal untuk selama-lamanya bagi kita. Asalkan kita mau yaitu berpegang teguh kepada keyakinan dan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tentu saudaraku, di mana saudara berada saat ini, mari dengan renungan firman Tuhan ini kita dapat menangkap sesuatu yang indah dalam hidup kita. Saudara memiliki ketetapan hati karena darah Yesus yang telah menguduskan saudara, telah menyucikan saudara, telah menebus saudara, telah membebaskan saudara, sehingga saudara memiliki janji yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan sebentar kita akan mengambil perjamuan Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari saudara-saudara kita mengambil. Kita akan mengambil perjamuan saudara-saudara. Kita akan mengambil perjamuan saudara-saudara. Di keluarga Bapak Riben akan berdiri memegang
yaitu nampan perjamuan untuk istri dan anak-anaknya, untuk keluarga. Demikian juga bagi Bapak Thomas yang ada di Pasar Bo, yaitu di Rusunawa, untuk berdiri memegang perjamuan Tuhan untuk melayani Oma di sana, dan juga istri dan anaknya dan saudara-saudaranya yang bergabung dalam ibadah dalam yaitu kesempatan ini juga untuk keluarga Bapak Donald Mainaki. Tolong Ibu Reni juga boleh melayani beliau kalau beliau belum bisa berdiri, tapi kami berdoa, kami tetap percaya bahwa pembelaan Tuhan itu selalu ada bagi kita semua. Demikian juga untuk Bapak Saud, ya, supaya memegang nampan itu dan juga boleh bersama-sama, yaitu membagikan kepada keluarga yang ada, istri dan saudaranya yang hadir di rumahnya. Demikian juga untuk Bapak Tumangkas Silitonga, yaitu memegang yaitu nampan perjamuan ini untuk membagikan keluarga, ibu dan anak-anaknya. Semua tolong mengambil bagian. Baik Ani yang ada di Riau, ya, keluarga Huta Galung, puji Tuhan supaya mengambil bagian yang sama. Dan saudara ikuti juga Ibu Titin Rohman dan keluarga yang ada di Serpong Damai, persekutuan doa supaya juga boleh bersama-sama kita tergabung dalam Jemaat GPD Anugerah. Saudaraku, pancoran ini bukan satu kebetulan, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Saudara akan ikuti panduan yang saya akan pimpin, yaitu melalui ibadah perjamuan di pastori ini. Puji nama Tuhan. Mari Ibu Gembala mengambil perjamuan ini. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Ulangi, Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Saudara, ikuti pembacaan firman Tuhan. Saudara angkat tangan, yaitu roti yang dipecahkan di tangan kanan, dan angkat lebih tinggi dari kepala saudara, supaya kita tahu menghargai dan menghormati korban Yesus di dalam setiap kehidupan kita.
Puji nama Tuhan. Saya membaca di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Pasti saya percaya saudara diyakinkan dengan pernyataan Tuhan ini untuk bersama-sama bersekutu di dalam tubuh Kristus. Ikuti, saudara perhatikan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya akan tubuh Yesus? Haleluya. Haleluya. Amin. Kita percaya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di atas kayu salib. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan dan dibagikan. Kami mendapatkan persekutuan ini Tuhan. Apa yang telah Engkau katakan melalui firman-Mu, kami percaya kami memiliki kepastian, memiliki hidup yang kekal, dan pengharapan akan kebangkitan pada akhir zaman. Kami mengucap syukur makan bersama-sama dengan jemaat Tuhan di rumah masing-masing, berjemaah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Saudara-saudara, kita angkat di tangan kanan kita, ya, lebih tinggi dari kepala kita. Kita angkat seperti tubuhnya. Dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara telah mendengar di mana darah Kristus, darah yang tidak bercacat celah, darah yang sempurna, itu adalah darah yang mengampuni saudara dari segala dosa. Darah yang sudah menebus saudara dari kutuk, dan kita ada di dalam berkat daripada Allah, atau di bawah kehidupan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, darahnya itu darah yang kudus, darah yang mulia, darah perjanjian anak domba. Inilah yang menggenapkan dari segala korban yang terdahulu, dan bahkan sampai akhir zaman, yaitu hanya melalui darah Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Kita akan minum bersama-sama. Apakah saudara percaya akan darah Yesus? Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pencurahan darah terus sampai kedatangan Tuhan. Itu sebabnya setialah saudara di dalam ibadahmu, setialah saudara dalam pelayananmu, setialah saudara dalam setiap apa yang saudara lakukan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita percaya kalau saudara di antara saudara ada yang sakit datang merendahkan diri, saudara bisa berlutut di rumah saudara. Saudara akan bertelut. Saya akan berdoa untuk saudara. Saya percaya Tuhan ada di sana. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga saudara. Haleluya. Mari saudara, kalau ada yang mempunyai pergumulan dan masalah dalam hidupmu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dia melihat hatimu, dia melihat situasi dan keadaan yang kau hadapi, dan dia tidak pernah berubah.
sebab Dia adalah Tuhan yang setia. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah perjamuan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, tetapi Tuhanlah yang mengenal mereka. Tuhan yang mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya, apa yang sedang mereka hadapi, pergumulan hidup, persoalan sakit penyakit, kelemahan tubuh, bahkan mungkin soal ekonomi, usaha mereka, pekerjaan mereka mungkin menjadi satu pergumulan dalam hidup mereka. Tapi kami percaya melalui yaitu ibadah kami saat ini, firman-Mu menjawab itu semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan, yang ragu-ragu dikuatkan dan dipulihkan kembali. Kami dipulihkan dalam hubungan dan persekutuan kami dengan Tuhan, supaya kami boleh tetap setia mengiring Tuhan di hari-hari yang kami jalani, di hari-hari yang kami lewati, pada khususnya Tuhan, di mana hari-hari di mana kami harus tinggal di rumah untuk memutus penularan yaitu virus 19 ini. Dan kami percaya darah Yesus yang melindungi kami, darah Yesus yang melingkupi kami. Dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat menjamah kami, karena kami percaya kepada Tuhan yang setia memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas penebusan darah Yesus, sehingga kami memperoleh pengharapan akan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing mengangkat kedua belah tangan saudara, dan saudara akan menerima doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa yang ada di surga, kasih sayangnya daripada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pimpinan, penyertaan, dan damai sejahtera di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, yaitu nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kami atas nama keluarga Bapak Gembala, yaitu mengucapkan selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita minggu berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Minggu, dan kita beribadah dengan penuh sukacita hari ini. Haleluya. Amin.